بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وعلى آله وصحبه أجمعين. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا والتبليغ والبلاغ عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم فيما أمرنا بتبليغه عنه صلى الله عليه وسلم. ومن وجمع السلف الصالح في نياتهم أن الله يدخل نياتنا في نياتهم ويجعلنا من أهل الخير مع أهل الخير. والحمد لله رب العالمين. Seperti biasa, pelajaran pertama mabadi. Mabadi itu yang mabadi setiap ilmu harus kita belajar. Biar kita faham mau belajar apa faedahnya, apa dari mana, siapa yang buat ilmu ini, mereka ambil dari mana. Ntar kita jelas di mana. Kita sudah belajar di bait syair atau sudah dari kemarin juga yang sudah pernah belajar tajwid, ikut daurah juga, itu mabadi. Setiap ilmu ada definisinya, ada apa namanya ini maudhu, ini ilmu ini khusus apa, terus samarah, buahnya. Kalau kita belajar ilmu, buahnya apa, fadlu, ada fadilah atau tidak. Terus nisbatuh, ini ulum syar'i atau ulum seperti kemarin bilang ilmu apa, kedokteran. Namanya, siapa yang buat, mereka ambil dari mana, kenapa? Karena ini setiap ilmu kalau kita mau pakai istilah bid'ah, ya setiap ilmu ini bid'ah. Ilmu tafsir bid'ah, ilmu hadis bid'ah, ilmu tauhid bid'ah. Apa bid'ah Syekh? Bid'ah itu yang bid'ah hasanah. Kenapa bilang bid'ah? Karena kalau kita bilang yang tidak ada di zaman Nabi Muhammad SAW itu bid'ah, ini masuk. Di zaman Nabi tidak ada ilmu namanya ilmu tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, tafsir fulan, tidak ada. Kalau kita mau pakai kata bid'ah. Tapi juga ilmu yang sekarang semuanya di zaman Nabi tidak. Cara belajaran kita sekarang ini di dalam Zoom ini di zaman Nabi tidak ada. Kalau kita bilang bid'ah, ini masuk juga. Kenapa? Karena di zaman Nabi mereka belajar sama Nabi langsung, tidak ada lewat Zoom. Ini bid'ah juga. Enggak, jangan. Itu di amal harian. Terus juga kaidah seperti ilmu tajwid. Nabi tidak bilang sama siapapun dari orang sahabat, wah ini idhar. Jangan harus jelaskan lamul fi'li, harus jelaskan ra tebal, ra tipis, tidak ada. Hadis tidak ada. Itu mereka atau ulama setelah wafat Nabi Muhammad SAW kasih kaidah atau teori biar yang mau belajar bisa paham. Syekh mereka baca bagaimana? Mereka baca langsung dari Nabi, ngajarin. Ngajarin bagaimana caranya? Seperti yang kita belajar talaqi, yang namanya talaqi. Apa itu talaqi? Talaqi itu seperti anak kecil. Kita kalau punya anak kecil kita mau ngajarin anak kecil bagaimana? Ayo ikut saya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak ikut, ya kan? Sahabat seperti itu. Walhasil ini maudhu atau masalah ini luas sekali tentang bid'ah. Tapi biar kita paham, biar kita meluaskan pikir kita atau pemahaman kita, harus terima ilmu dari siapapun. Kalau ada manfaat saya ambil, kalau tidak ada saya buang. Dari siapapun, apalagi ini muslim, bukan muslim atau tidak muslim. Kadang-kadang kita ambil faedah dari orang kafir. Itu seperti contoh kemarin, saya kasih contoh. Khandak itu, masalah al-khandak, itu di dalam orang Arab atau di zaman Nabi Muhammad SAW tidak ada wahyu. Tapi Salman al-Farisi bilang, wahai Rasulullah, kita kalau ada perang, juga tentara yang datang itu paling banyak dari kita bikin khandak. Khandak itu namanya apa? Seperti
seperti kuburan panjang, atau seperti makam tapi panjang itu keluar Al-Madinah atau keluar. Itu Rasulullah terima karena manfaatnya untuk dunia. Tidak ada urusan agama. Nah, ini masalah luas, tapi yang penting kita belajar di hari ini ilmu fiqh. Ilmu fiqh ada seperti sekarang di zaman Nabi? Enggak. Ini ilmu yang baru setelah Nabi Muhammad SAW bilang afqahukum fulan. Rasulullah kasih tahu yang paling faqih di antara sahabatku fulan. Afqahukum Mu'adz. A'lamukum bil halal wal haram Mu'adz. Wa aqwakum Ali. Itu seperti sertifikat sekarang. Sertifikat Rasulullah kasih tahu fulan. A'lamukum afradukum Zaid. Yang paling faham ilmu warisan itu Sayyidina Zaid. Rasulullah kasih Zaid. Aqra'ukum Ubay. Yang bacaannya itu sahabat semuanya bisa baca. Tapi yang bacaannya lebih lancar, lebih afdal itu Zaid. Itu seperti sertifikat. Bukan artinya kalau bacaan fulan salah, enggak. Ini yang seperti kita kalau kita ujian sama peserta atau murid kita, ada fulan nilainya paling afdal. Itu kita kasih hadiah ya kan? Ini sama. Rasulullah kasih seperti sertifikat zaman sekarang untuk fulan biar kita kalau mau ambil ilmu fikih dari fulan, ilmu hadis dari fulan. Jadi ilmu yang setelah wafat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara yang kita belajar sekarang itu tidak ada di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ada mabadi biar kita paham. Mabadi seperti kemarin bilang apa? Mabadi apa itu? Pemuliaan, ya kan? Permulaan. Pengenalan, Syekh. Permulaan atau mengalang apa? Pengenalan. Mengalang ini susah. Permulaan apa? Pengantar. Mengantar juga. Muqaddimah barangkali Syekh. Muqaddimah bukan? Bisa muqaddimah, tapi ini mabadi beda sama muqaddimah. Mabadi itu awal kamu mau masuk ilmu apapun harus kamu paham ini sebelum kamu masuk ilmu. Terus muqaddimah di berikutnya. Yang pertama kita bilang al-mabadi asyarah, al-hadd wal mawdu' thumma samara. Al-hadd itu batas katanya atau definisi. Ilmu fiqh kita belajar hari ini ilmu fiqh ya kan? Kalau takut saya salah, ilmu fiqh hari ini ya kan? Saya? Ya, Syekh. Oke. Al-fiqhu lughatan al-fahm. Di dalam bahasa harian artinya apa itu fiqh? Artinya faham. Sampai kita apa namanya ini sudah hafal semuanya, paling banyak hafal man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Barang siapa Allah Ta'ala mau kasih kebaikan, dia jadi faham agama. Faham agama. Terus masuk ke dalam lagi itu nanti itu tambah. Tapi dia faham gimana urusan ibadah, puasa, siyam, apa namanya ini, salat, semuanya itu masuk di faham agama. Sampai kita bilang di dalam bahasa harian, oh fulan faham agama bagus. Itu namanya dalam bahasa Arab fikih. Juga masuk faqih. Al-fiqhu lughatan al-fahm. Wa al-maqsudu bihi fahmu ma daqqa bil-ilmi bil-syai'i wal-fahmu lah. Fahuwa al-ilmu bil-syai'i wal-fahmu lah. Kama ya'ni al-idrak. Wa amma fil istilah, istilahan itu tak definisi ilmu al-fiqhi. Huwa ilmun العلم بالأحكام الشرعية العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. شيخ بانجان. العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. Harus kita jelas ini. Al-ilmu artinya mengetahui hukum-hukum agama yang kita kerja atau melakukan, terus yang dapat dari mana? Dari dalil hadis.
Kita bilang hukum ini haram. Dari mana itu? Tahu dari mana? Karena kita ada hadis dari Nabi Muhammad SAW dilarang atau suruh kita jadi bisa ambil ini halal atau haram. Itu yang namanya al-fiqh. Wa al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Hukum-hukum. Hukum syariah. Oke. Ntar di dalam hukum syariah ada berapa hukum? Ayo, akhwat yang tahu. Ada 5, Syekhi. Ada 5. Ada 5. 1. Halal. Halal, oke. Haram. Haram, lawannya halal, haram, oke. Mubah. Mubah. Mubah, oke. Oke, Dede. Coba Bobo Dede. Sunnah. Sunnah. Apalagi? Sudah, ini 4. Masih 1. Jaiz ya, menang. Makruh. Makruh karena tadi makruh. Oke, bagus, makruh. Itu al-halal, al-haram. Terus dari mana kita tahu ini halal, haram, makruh, mubah? Itu semuanya ada dalil. Coba ada bahasa Indonesia perintahan, ada dilarang. Fiqh susah sedikit, harus fokus, bukan seperti tajwid. Bisa tangkap, harus fokus sama saya. Harus perhatian juga. La ilaha illallah. Ini semuanya dari dalil. Terus bagaimana mereka bisa paham ini halal, ini haram, ini makruh, ini mubah? Ya, al-haram itu nanti kita belajari, kalau kita belajar ilmu usul bisa paham. Al-haram ma talabahu syar'u ma naha anhu syar' nahyan jaziman. Haram itu Rasulullah dilarang atau Al-Quran dilarang pasti tetap. Tapi ada yang dilarang, kadang-kadang ada hadis bilang itu fulan di hadapan Rasulullah melakukan itu, Rasulullah tidak marah. Berarti ini bukan haram, ini namanya makruh. Biar kita paham bagaimana mereka bisa bilang ini haram, ini makruh. Sama, dilarang. Makruh juga dilarang, Rasulullah dilarang. Tapi dilarang sama tadi, bagaimana sama yang haram? Haram kalau ada yang melakukan kasih uqubah atau sampai akhir. Tapi makruh enggak. Kadang-kadang Rasulullah tahu diam. Berarti ini makruh. Itu ada beberapa hukum masuk di sini tidak bisa jelas karena panjang ini. Tapi yang penting di sini al-ilmu bil ahkam syar'iyyah, hukum-hukum syariah yang 5 tadi. Al-amaliyah, hukum salat wajib. Itu kerja. Kita kerja salat, pergi ke masjid, wudu, pakai baju yang bersih atau suci atau tahir, terus pergi ke masjid, itu ilmu bil ahkam syar'iyyah. Hukumnya apa? Wajib. Seperti contoh tadi salat, hukumnya apa? Wajib. Al-muktasabah kita tahu dari mana? Dari dalil, min adillatiha at-tafsiliyah. Mudah-mudahan jelas ini. Itu definisi ilm al-fiqh. Al-ilm itu sekarang kita harus paham apa itu kata ilmu. Ilmu. Orang Indonesia biasa bilang ilmu, ya kan? Ilmu. Apa itu ilmu? Al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaih. Al-ilm idraku syai' ala ma huwa alaih. Saya bilang sama kamu apa? Saya mau kata yang benar. Kasih apa? Ini buku, mungkin kita pilih ini buku. Ini buku. Ini ilmu. Kamu sekarang tahu ini buku. Benar. Itu yang namanya idraku syai' ala ma huwa alaih. Tapi kalau saya taruh di dalam kardus, terus tutup di bahasa Indonesia namanya apa? Tutup sampai kamu tidak bisa lihat. Bilang sama kamu ini buku di dalam kardus. Itu benar atau tidak? Mungkin bukan buku. Mungkin ada lain, ya kan? Mungkin ada walhasil mungkin bukan buku di dalam kardus tadi. Tapi waktu saya bilang sama kamu ini buku, bisa lihat kertasnya. Oh, ini benar. Itu yang namanya ilmu. Sampai kita bilang fulan alim. Artinya apa alim? Tahu, mengetahui yang dia pelajari.
Tapi lawannya, apa lawannya? Orang bodoh dalam bahasa Indonesia kan? Jahil. Jahil, dia tidak tahu. Jadi al-ilmu itu, al-ilmu, al-ilmu, saya takut ini fikih jadi apa namanya ini berat. Sampai besok ini, hari ini masih 38. Bagus, alhamdulillah. Takut besok 15 orang aja. Al-ilm, maratib al-ilm itu mengetahui tadi ada tingkat, berapa tingkat? Ada 6 tingkat, maratibul ilm. Namanya maratibul ilm. Yang pertama, al-ilm, wa huwa idraku syai' ala ma huwa alaih. Al-ilmu idraku syai' ala ma huwa alaih, seperti tadi mengetahui apa sesuatu seperti dia. Contoh biar kita paham, kita bilang, kalau saya bilang saya lihat satu mangga, tapi mangga itu buah mangga ya. Mangga itu dia sampai 100 kilo. Ini benar atau tidak? Tidak. Ini tidak. Berarti ini bohong. Ya kan? Bukan ilmu. Kenapa? Karena bukan seperti atas sesuai yang kita pelajari, yang kita paham, yang kita sudah tahu. Itu namanya al-ilm enggak sesuai seperti yang kita tahu. Saya bilang sama kamu ada mangga atau walhasil masuk di bawah bohong. Ini pertama, al-ilmu idraku syai'i ala ma huwa alaihi idrakan jazman. Yang kedua, al-ilm itu al-jahlul basit. Al-jahl, jahil, bodoh. Bodoh itu ada berapa? Ada 2. Bahaya ini. Bodoh ada 2 bagian. Al-ilm sudah yang pertama. Yang lawannya al-jahl. Maratibul idrak, ini namanya maratibul idrak. Maratibul idrak kita bisa tahu ini. Al-jahl. Al-jahlul basit. Itu jahil, tapi bagaimana itu? Huwa adam al-idrak bil-kulli. Dia tidak tahu. Ini namanya jahil. Jahil basit. Kamu bilang sama dia, kenapa kamu tidak baca? Dia bilang, saya tidak tahu, tidak belajar. Sudah, dia tahu diri sendiri, tidak belajar. Itu namanya jahil basit. Ini gampang, bagus. Kamu bisa ngajarin sama dia, bisa bantu dia. Kenapa? Kenapa kamu tidak melakukan ini? Saya tidak tahu bagaimana caranya. Ayo, saya ngajarin kamu. Dia bilang, ya oke, setuju. Ada jahil bodoh yang kedua, itu yang bahaya. Dia tidak tahu dia orang bodoh. Bahaya itu. Kalau kamu mau ngajarin dia tidak terima. Dia rasa saya alim, sudah, saya paham. Ayo ngajarin kamu. Enggak. Itu namanya al-jahlul murakkab. Wa huwa idraku syai' ala wajhin yukhalif ma huwa alaih. Namanya jahil murakkab. Apa itu murakkab? Siapa yang bisa bantu saya? Jahil murakkab. Bertingkat bukan, Syekh? Bertingkat saya tidak. Artinya bukan. Itu jahil basit yang jahil yang kita semua. Syekh, saya orang bodoh, tidak paham. Saya ini bagus. Ini jahil biasa. Itu susah. Yang kedua itu susah. Karena dia tidak tahu, dia tidak tahu. Dia tidak tahu diri sendiri, tidak tahu. La yadri bi annahu la yadri. Rasanya saya sudah tahu. Dia tidak tahu, aslinya tidak tahu. Ini namanya jahil murakkab. Susah. Tidak tahu. Sok tahu. Tahu itu, Ustaz. Namanya apa? Sok tahu. Sok tahu, sama. Tidak tahu, dia tidak tahu. Ini sama, saya ulang-ulang. Tahu sama. Tapi yang penting paham. Betul. Al-jahil ini namanya jahil murakkab. Jahil murakkab. Kamu mau jelasin sama dia, dia tidak terima. Beda sama yang tadi. Tadi kamu mau jelasin, dia bisa terima. Mau ngajarin, bisa terima. Tapi ini enggak. Alhamdulillah. Bentar, jahil murakkab. Sangat-sangat jahil. Sama. Sangat-sangat jahil. Oke. Yang ketiga ini apa?
tingkat yang ketiga dari maratibul idrak bisa tahu. Yang ketiga al-jahil al-murakkab. Yang keempat al-wahm. Apa itu al-wahm? Huwa idraku syai' ma ihtimalin dhiddin rajih. Ini namanya maratibul idrak. Satu al-ilm, yang kedua al-jahl al-basit, yang ketiga al-jahl al-murakkab, yang keempat al-wahm. Al-wahm itu apa? Al-wahm itu dari dalam diri kita sendiri. Bagaimana? Saya bilang, wah kalau saya lewat ini mungkin ada orang. Mungkin ada curi. Dia tinggal di rumahnya, dengar suara aja, wah ini mungkin ada orang. Ini waham aja, keluar tidak ada. Pergi ke dapur tidak ada. Wah, itu namanya waham. Jangan kita ikut paham seperti itu. Paham nggak? Mungkin dalam bahasa Andalusi namanya apa? Siapa yang bisa bantu? Boleh tulis atau buka mic langsung. Halusinasi, Syekh. Halusinasi. Oke, alhamdulillah. Berarti semuanya bil ijma. Ini halusinasi apa? Halusinasi. Halusinasi. Itu bahaya. Bahaya, bisa sampai manusia atau orang tersebut bisa jadi gila. Kalau dia tidak perhatian sama diri sendiri. Karena kalau dia contoh ini lagi istirahat di rumahnya, pikirannya kalau ada orang datang, mungkin ada yang ngetuk pintu, dia kaget, takut, salah, itu bahaya. Dia jalan sendiri, lagi jalan aman, tidak ada masalah. Tapi fikir, itu salah, bahaya. Jangan ikutan seperti itu. Itu namanya al-wahm. Al-khamis asyak, ragu. Asyak itu dia tahu ada, tapi sekarang mungkin tidak ada. Dia tahu fulan ada di rumah, setiap hari dia di rumah, tapi saya kemarin dengar fulan tidak ada. Jadi fulan ada atau tidak? Tapi paling banyak dia ada. Ragu-ragu, Syekh. Iya, ragu-ragu. Oke. Al-sadis adhan, idrak syai' ma ihtimal dhiddin marju. Adhan, adhunnu ada. Adhan. Apa itu adhan dalam bahasa Indonesia? Prasangka. Adhan. Sangkaan. Itu namanya apa? Maratibul idrak. Kita bisa tahu lewat 4 atau 6 tingkat ini. Yang pertama al-ilm. Yang kedua al-jahl al-basit. Yang ketiga al-jahl al-murakkab. Yang keempat al-wahm, khayal, fikir. Al-khamisah asyak, ragu-ragu. As-sadis adhan. Adhan ini bisa. Inna ba'da dhanni ism. Ba'da dhan ini fulan bilang gini karena maksudnya gini. Salah. Mungkin bukan maksudnya seperti itu. Itu namanya dhan. Kamu tidak yakin. Itu. Nasallahu salamu alaihi. Ini yang masuk di kata al-ilm atau di bawah maratibul ilm. العلم ينقسم إلى قسمان ضروري ونظري. فالضروري ما يكون إدراك المعلوم فيه ضرورين بحيث يضطر إليه من غير نظر إلى إدلال. Ini tambahan nanti kita belajar di usul al-fiqh. والأحكام جمع حكم إلى آخره. Ini apa definisi ilmu fiqh. والعلم ولا lagi coba العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها at-tafsiliyah. Ini yang namanya al-ilm. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah SAW. Di bawah definisi tadi masih ada beberapa yang harus kita belajar, tapi bukan waktunya. Kita baru belajar. Mawdu' al-fiqh. Ini tentang apa? Fiqh kita ini hukum tadi yang kamu bilang al-ilmu bil ihkam syar'iyyah, ini tentang apa? Mawdu'uhu fi'l al-mukallaf. Kerjaan orang muslim yang mukallaf. Itu kerjaannya halal atau haram, boleh atau tidak boleh, makruh atau yang hukum-hukum tadi. Faidah
itu موضوع فعل المكلف من حيث ما يثبت له من الأحكام الشرعية. في الفقيه يبحث في بيع المكلف وإيجارته. Ini fulan jual beli halal atau haram? Jualan enggak sebentar. Jualannya ini, cara jual ini halal atau haram, itu kerjaan orang fakih. Kerjaan orang fakih. Amalnya seperti itu. Tapi dia tidak dipaksa sama kamu. Ini haram. Ini jadi raja, jadi apa? Sultan atau pejabat, harus enggak. Fakih dia kasih tahu sama manusia, ini halal, ini haram. Mereka tanya, dia jawab. Tidak dipaksa sama siapapun, harus kamu ikut atau tidak ikut. Itu al-faqih atau al-fiqh. فالفقيه يبحث في بيع المكلف وإجارته ورهنه وتوكيله وصلاته وصومه. Orang fakih kasih tahu sama manusia yang salatnya seperti ini benar atau salah. Kalau kurang seperti ini salah. Salatnya batal atau makruh atau tidak terima. Itu bicara atau kerjaan orang fakih. Terus Syekh, kalau kita di dalam, kadang-kadang saya lihat di sini, bukan di sini, di hidup kita, saya belajar, ini di dalam madhab fuqaha bilang tidak boleh. Saya kasih contoh. Ini madhab Imam Syafi'i, kalau subhanallah, si fulan jatuh, tangannya terus wudu. Dalam madhab Imam Syafi'i, dia bilang kalau dia waktu pakai bahasa Indonesia gypsum ya kan, bahasa Indonesia atau ya, pakai itu kalau perban. Iya, biasa kasih itu. Pakai pen, gips. Iya. Madhab Imam Syafi'i bilang kalau waktu taruh masih wudu, bisa wudu setiap kali, usap dari atasnya sudah cukup. Tapi kalau kamu tidak pakai wudu, waktu mereka bikin atau buat, harus kamu setelah sembuh ulang salat. Kalau fulan ini sakit 6 bulan, ulang salat 6 bulan. Salat aja, Allah Ta'ala terima. Itu urusan Allah Ta'ala. Tapi pikiran mereka dari mana? Pasti punya dalil, pasti ada hadis, pasti ada pemahaman dari hadis, pasti. Tapi kita bisa ikut atau tidak, itu urusan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala terima salat kamu atau tidak. Ini madhab Syekh, ini madhab keras, kita pilih madhab, itu masalah lain. Tapi maksud saya, fuqaha bilang itu tidak boleh. Harus wudu dulu. Ya, ini saya kasih contoh. Di satu hari, saya di sini di Indonesia, satu hari saya mau turun dari kasur, ada piring yang kaca, injak sudah bahasa Indonesia luka, keluar darah. Saya sudah siap wudu karena ini tempat wudu. Dalam madhab Imam Syafi'i harus pakai, kalau ada jabira dalam bahasa Arab, pakai harus wudu sebelumnya. Saya wudu, Masya Allah. Pikir saya sudah alhamdulillah wudu, siap-siap pergi ke rumah sakit. Biar jahit. Waktu pergi ke rumah sakit, yang jahit siapa? Itu perempuan. Sudah wudu saya di madhab Imam Syafi'i sudah batal karena dia pegang kulit saya, walhasil dia yang urus luka itu. Wudu saya batal. Jadi ke madhab Imam Syafi'i harus saya ulang salat itu setelah sembuh. Allah Ta'ala terima atau tidak itu urusan Allah Ta'ala. Tapi madhab fuqaha bilang itu harus gini. Ini mungkin masih jauh sedikit atau susah, tapi maksud saya faqih kerjaannya dia kasih tahu halal haram. Sama mufti. Mufti beda. Al-mufti juga. Al-qadhi hukum, kasih hukum. Harus kamu melakukan ini. Kalau kamu tidak, masuk penjara. Beda sama mufti dan faqih. Oke, yang menjabat itu yang atur atau yang mulai bahasa Indonesia nggak tahu. Tapi itu tambahan aja.
Yang ketiga, samaratuhu, buah kalau kita belajar ilmu al-fiqhi, buahnya apa? Buahnya imtithal al-awamir wa ijtinabun nawahi. Imtithalul awamir wa ijtinabun nawahi. Kemarin Fathiyah kirim ini kata ini bilang apa? Masih ada saya dari tadi. Oh enggak. Itu yang menjauhi larangan. Tapi imtithalul awamir itu ikut berintah syariat. Yang dari Al-Quran atau dari hadis atau lain. Perintah syariat. Oke, wajtinabun nawahi itu yang apa? Menjauhi dari dilarang Allah Ta'ala, dilarang Allah Ta'ala yang di Al-Quran atau di hukum fikih syariah semuanya. Amaratuhu imtithal al-awamir wa ijtinabun nawahi. Kenapa ditahqiq taqwa? Biar dapat taqwa. Saya jauh dari haram, kenapa? Biar dapat taqwa. Saya melakukan ibadah atau ta'ah yang Allah Ta'ala menyuruh kita atau suruh kita, biar masuk surga atau dapat taqwa. Itu kaidah ilmu fiqh. Oke. Rabi'an fadluhu wa manzilatuhu. Itu otomatis kita tahu ini ulum yang paling mulia, ilmu yang paling mulia. Kalau kamu tidak tahu salatmu benar atau tidak, ya jadi naudzubillah sama naudzubillah ahli neraka, ini tidak ada manfaat dari hidupmu. Jadi inna Allah subhanahu wa ta'ala ba'atha Muhammadan bil huda wa dinil yukhrij an-nas min adh-dhulumati ila an-nur wa anzala 'alaihi al-kitab wal hikmah wa qad ja'ala an-nas qismain. Ini manfaatnya luar biasa karena kamu bisa hidup di dalam cara yang benar, dalam cara atau di dalam agama, dalam jalan yang benar, yang sahih. Kita sudah tahu Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran, "Falaula nafara min kulli farqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din." Harus ada atau harus faham. Wajib kamu belajar yang kamu melakukan seperti salat. Salat apa yang wajib di dalam salat kamu belajari. Puasa kamu harus belajar, wajib tahu itu semuanya. Terus yang saya tidak wajib waktu kamu mau melakukan seperti haji, mau pergi haji, wajib kamu belajar rukun-rukun, hukum-hukum haji. Sekarang Syekh, kamu tidak ada rencana, ya tidak ada. Terus Syekh tiba-tiba mereka tahun ini bilang saya mau pergi haji, ya ayo dari sekarang wajib. Tapi dari sebelumnya karena kamu orang miskin tidak bisa pergi haji, tidak wajib. Kapan wajib itu? Kalau kamu mau melakukan ibadah itu ini contoh di apa namanya ibadah haji. Berarti Syekh kalau tidak belajar ilmu ahkamul haji tidak wajib sekarang. Kalau kamu tidak mau jadi guru ngajarin orang lain, itu untuk yang melakukan jual beli. Saya Syekh, saya orang miskin. Orang miskin, saya lagi kerja sama fulan. Tidak punya usaha atau tidak punya modal biar buka usaha tijarah. Tapi sekarang alhamdulillah dapat rezeki, saya mau mulai. Harus kamu faham apa yang halal, yang haram di dalam muamalah kamu itu jual beli. Paham nggak? Itu semuanya hukum. Hukum ini talak. Hukum nikah. Masalah bima yata'allaq bin nikah. Syekh, saya masih muda, belum punya istri atau belum punya suami. Hukum-hukum semuanya belum harus belajar sekarang. Kalau sudah mau nikah, baru belajar biar melakukan. Itu yang maksud tadi. Khamisan, an-nisbah ilmu al-fiqh huwa ahad al-ulum al-syar'iyyah. Itu salah satu ulum syar'i. Salah satu ulum. Wa sadisan wadi'uh, siapa yang membuat ilmu al-fiqh itu sudah dari Nabi. Kita tahu. Kenapa Allah Ta'ala mengutus para rasul? Biar kasih tahu ini haram, ini halal. Al-Quran itu semuanya yang di dalam Al-Quran kasih tahu faedah. Tapi bagaimana caranya jadi kita di sini
ada berapa masalah, kenapa ada berapa 4 madhab aja, kenapa kita sudah dengar ada madhab Sa'id bin Jubair, madhab Aisyah, madhab fulan, madhab Zaid bin Ali, madhab fulan, madhab fulan, madhab fulan. Tapi kenapa kita ikut Syafi'i atau Hambali atau Maliki atau Hanafi? Yang lain itu salah? Bukan. Ini madhab yang kita, nama kata madhab. Apa itu madhab? Nah, siapa yang tahu arti kata madhab? Ayo, yang tahu boleh bilang. Madhab. Ayo. Mulia, apa tadi sudah buka tapi tidak dengar. Sudah tidak jadi. Yang lain semuanya diam. Semuanya ada yang lain atau Kelompok, Syekh. Jalan Pengelompokan. Jelas nggak, Syekh? Kayaknya sinyal saya kurang. Pengelompokan jalan. ya ma dhahaba itu al-madhab, betul. Ma dhahaba ilaihi. Al-madhab ma dhahaba ilaihi. Apa yang dia melihat seperti tadi jalan atau dia jalan dari hadis itu, ini madhab. Jadi kadang-kadang satu hadis, kalau kita belajar ilmu lebih dari sekarang, satu hadis Imam Syafi'i bilang dari hadis ini tidak boleh. Imam Malik atau Imam Ahmad bilang dari hadis ini boleh karena di dalam riwayatnya ada gini. Itu kalau kita mau ikuti madhab harus juga berhormat sama lain. Itu di setiap masalah. Ini ada berapa masalah di hidup kita, masalah khilafiyah juga. Namanya masalah khilafiyah. Fulan bilang tidak boleh, haram. Ada yang bilang enggak tidak haram karena asli hukum dari situ gini. Jadi kalau kamu dengar dari dua-duanya, oh ini bunyi dalil. Wah, kalau bunyi dalil kita harus berhak. Terus saya mau pilih fulan, mau pilih yang keras, itu urusan kamu. Syekh saya tidak kuat pilih yang keras, saya mau ikut fulan yang madhabnya. Tapi jangan kamu pilih yang gampang atau yang mudah dari madhab lain. Semuanya. Dari madhab Imam Maliki ini mudah, saya bilang saya ikut madhab Maliki. Dari madhab Hambali ini mudah, saya mau ikut madhab Hambali. Ini salah. Itu yang namanya zandaqah. Karena kamu pilih yang mudah aja. Oke, mungkin tadarruj itu panjang juga kalau kita mau bahas tentang ini nanti. Tapi yang penting kita paham kenapa Syekh Faisal pilih atau mau pilih buku apa. Saya mau pilih buku madhab Imam Syafi'i. Kenapa pilih madhab Syafi'i? Ini karena paling banyak orang Indonesia orang Syafi'i, ikut madhab Syafi'i. Jadi saya ngajarin di halaqah ini yang ikut saya madhab Syafi'i. Yang dengar saya harus paham itu semuanya di dalam madhab Syafi'i. Ada pendapat lain, Syekh, ya itu bukan urusan saya. Saya kasih madhab Syafi'i. Kalau kamu mau masukin dari madhab lain, ini saya tidak bawa kasih. Saya bawa atau kasih tahu sama teman yang ikut, yang dengar, yang hadir madhab Imam Syafi'i. Terus kalau kamu dengar yang tidak suka, nanti. Kalau kamu tidak suka yang saya taruh di sini atau ilmu yang di sini, itu masalah balik ke kamu. Mau kamu madhab ikut madhab lain, harus kamu berhormat sama yang kita taruh atau sama manusia atau orang yang di Indonesia ikut madhab Imam Syafi'i. Terus ya kenapa kata kamu kayak keras sekarang? Bukan keras, biar kita paham harus kita berhormat. Kamu ikut siapa? Ikut madhab Hambali. Oke, silakan. Tapi hormat sama saya pilih madhab Syafi'i. Itu aja. Kamu mau Hambali, silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ikut madhabnya dari awal sampai akhir. Jangan kalau ada masalah gampang dari kita, bilang saya ikut orang Indonesia karena semuanya Syafi'i. Enggak. Ikut madhab Hambali dari nol sampai selesai. Nas'alullah an yaj'alana min ahli al-ilm wa yarfa'anna
ذلك. أوكي، لا إله إلا الله. الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبته وفضله والواضع الواضع. Siapa yang membuat ilmu tajwid itu Nabi. Wal ismu ilmu tajwid, ilmu fiqh. Wal ismu ilmu fiqh. Hukum syari' itu wajib seperti saya tadi. Al ism ismu ilmu fiqh. Wal istimdad, mereka ambil dari mana? Itu semuanya hukum-hukum. Ntar kita ada beberapa contoh. Kita biasa faham kalau Allah Ta'ala suruh itu wajib, ya kan? Ya kan? Kalau Allah Ta'ala suruh wajib. Tapi aqsamul iya itu biasa seperti itu. Tapi aqsamul amri sampai 11. Ada yang wajib, ada yang mubah. Wajib wa aqimus salata wa atuz zakah, ini wajib, kan? Tapi wa kulu washrabu ini wajib atau mubah. Beda. Itu sama suruh. Sama. Wa aqimus salata wa atuz zakah wa kulu washrabu. Ini di sana wajib, sini mubah. Ya, kenapa? Karena ada dalil-dalil lain. Di sini mubah karena Rasulullah berapa hari tidak makan. Jadi hukumnya bukan seperti aqimus salat wa atu zakat. Itu semuanya ntar kita pelajari. Al-istimdad minal kitab wa sunnah. Mereka ambil hukum-hukum dari Alkitab dan As-Sunnah. Dan al-ijma', al-qiyas. Itu yang namanya usul tashri'. Usul tashri' 4. Usul tashri' 4. Apa itu? Alkitab, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Alkitab dari Al-Quran maksudnya. As-Sunnah dari hadis. Terus syurut hadis itu sahih, dhaif itu nanti. Yang penting dari As-Sunnah. Wal-Ijma', Ijma' al-ulama. Ulama semua bilang ini boleh atau tidak boleh. Wal-Qiyas. Dari mana ini, Syekh? Dalil kata ini dari mana? Kita tahu dari Rasulullah SAW waktu suruh Sayyidina Mu'adz bin Jabal ke Al-Yaman, bilang sama dia, Mu'adz, kalau kamu mau hukum di sana, pakai apa? Bagaimana caranya kamu ikut hukum atau menjelaskan hukum syariat? Dia bilang dari Al-Quran. Rasulullah bilang sama dia, kalau tidak ada di Al-Quran, hukum yang kamu muncul di depan kamu itu tidak ada Al-Quran, bilang dari As-Sunnah. Kalau tidak ada di As-Sunnah, hadis maksudnya, atau belum paham hadisnya, bilang ajtahidu ra'yi. Saya insya Allah usaha, fikir, pilih yang mana. Rasulullah setuju sama dia. Sampai Rasulullah bilang, Alhamdulillahi alladzi waffaqa rasulillahi lil haqq aw lis shawab. Terus habis itu ijma' dari mana? Rasulullah dalam riwayat hadis lain bersabda, "Lan tajtami' ummati 'ala dhalalah." Tidak mungkin umatku terkumpul tentang masalah yang dhalalah, yang jadi sebab mereka masuk neraka. Tidak mungkin. Dan tajtami' ummati 'ala dhalalah. Ada satu orang yang itu namanya sekarang namanya apa? Al-Qaeda, ISIS ini. Dia bilang dia masuk Mekah, terus dia yang lihat manusia ini semuanya orang kafir ini. Mungkin bilang Al-Qaeda, mungkin bilang, walhasil ada jamaah muslimin dari antara orang muslim seperti itu. Dia lihat kita semuanya ini orang kafir. Kalau kita tidak ikut madhabnya, kafir. Sampai dia masuk Makkah, nggak mau ikut salat ikut imam haram. Kenapa? Karena dia lihat imam haram ini kafir juga. Ya kan? Lagi di kamar mandi, nunggu. Dia wudu, bla-bla di kamar mandi. Kenapa? Biar dia tidak ikut salat jemaah sama imam haram. Kenapa tidak mau ikut? Karena pikirannya atau akidahnya
Ini imam haram sama seluruh yang ikut ini orang kafir. Jadi mau salat sendirian. Tapi subhanallah kalau Allah Ta'ala kasih hidayah, sudah dapat hidayah. Dapat hidayahnya di mana? Dari kamar mandi. Di kamar mandi. Ini hidayah dapat di mana? Di kamar mandi. Gimana caranya? Dia duduk, lagi nunggu mereka bilang, ini semuanya yang di atas lagi salat semuanya. Ini orang kafir. Yang muslim saya aja. Ini tidak mungkin. Aku yang syaitan sekarang. Karena semuanya ini seluruh kafir. Saya yang muslim aja. Berarti saya yang syaitan. Harus saya baca a'udhu di luar salat sama manusia aja. Ikut manusia. Tidak mungkin mereka semuanya kafir. Itu kapan kalau Allah Ta'ala mau kasih hidayah seperti itu. Ya. Gimana hidayahnya mulai dari mana? Dari kamar mandi. Kenapa? Setelah dia fikir. Benar. Kalau kamu bilang ini semuanya, contoh ini. Orang Andalusia ini semuanya yang ikut jamaah fulan ini kafir atau musyrik. Ini semuanya berapa jutaan musyrik. Kamu sama jamaatmu yang benar aja. Ini mungkin harus kita buka akal. Belajar agama biar paham. Yang bilang ini boleh kamu lihat, tidak boleh punya dalil juga. Juga dia faham dalilmu yang kamu kasih. Ya, mereka faham dalilmu juga, kasih jawaban untuk dalilmu. Maksud hadismu yang kamu bilang ini boleh, maksudnya gini-gini. Maksud kita dari hadis lain gini-gini. Harus kita faham. Nasallallahu an yaj'alana wa iyyakum min ahlil Quran. Al-istimdad min al-kitab والسنة يجعلنا من أهل العلم والفقه. والاسم والاستمداد حكم الشارعي. حكم الشارعي itu kita wajib belajar yang wajib. Yang tambahan itu ziyadah. والاسم والاستمداد حكم الشارعي masailun itu masailul fiqhi banyak seperti masalah salat semuanya harus wudu, di dalamnya ada berapa masalah. Masalah baju, gimana cara baju, yang mana baju yang benar, ya harus baju ini. Masalah wudu, masalah ini itu masail namanya di dalam fikih. Nasallallahu an yaj'alana wa iyyakum min ahli al-fiqh wa yufaqqihna fid din wa yu'allimna at-ta'wil ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله.